Selamat siang, Bu Woro. Perkenalkan, nama saya Yohana Kinariosi dari kelas Refinery 1A, NIM 2114228. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai field processing, terutama di bagian gas dehydration atau dehidrasi gas. Sebelum kita mulai ke prosesnya, pastinya kita harus mengenal bahan yang akan kita olah terlebih dahulu, yaitu gas bumi. Gas bumi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada associated gas atau wet gas dan non-associated gas atau dry gas. Associated gas adalah gas bumi yang terdapat bersama-sama minyak bumi di dalam suatu reservoir. Karena dia terdapat bersama minyak bumi, makanya dia cenderung lebih basah, makanya kita sebut wet gas. Sedangkan non-associated gas itu gas bumi di dalam suatu reservoir yang tidak mengandung minyak bumi dalam jumlah yang besar, sehingga dia jauh lebih kering daripada associated gas. Selanjutnya untuk field processing natural gas atau proses lapangan dari gas bumi sendiri itu kalau kita lihat dari sudut pandang pengolahan gas, maka terdapat 4 proses. Yang pertama itu separation. Separation sendiri itu adalah pemisahan gas dari cairan minyak bumi, kondensat, air, dan zat-zat yang terbawa oleh gas saat di hulu. Jadi dia itu masih terdapat banyak kontaminan-kontaminan yang dapat mengganggu proses untuk selanjutnya. Lalu setelah diseparasikan, itu lanjut ke proses kondensasi, yang mana kondensasi itu adalah pemrosesan gas untuk memisahkan fraksi-fraksi hidrokarbon yang dapat dikondensasikan. Jadi, dalam gas bumi itu kan terdiri dari berbagai fraksi, sedangkan untuk pengolahannya sendiri itu tidak semua fraksi kita inginkan. Maka dari itu, supaya pemisahannya lebih gampang, gas itu dikondensasikan dulu agar dia berubah fasanya menjadi liquid sehingga gampang untuk dipisahkan. Selanjutnya, proses dehydration atau dehidrasi yang akan kita jelaskan lebih lanjut, yaitu pemrosesan gas untuk pemisahan air yang berbentuk uap untuk mencegah terbentuknya hidrat. Penjelasan lebih lanjut mengenai hidrat akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu untuk proses yang terakhir adalah purification, yaitu pemrosesan gas untuk jenis-jenis gas yang tidak diinginkan seperti CO2, H2S, dan Hg. Nah, sebelum kita masuk untuk ke penjelasan yang lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu dehydration. Dehydration pada gas itu adalah pengurangan kandungan air dalam gas bumi sehingga kandungan air sesuai dengan permintaan pemakai. Karena kandungan air sendiri itu pastinya akan mengganggu di proses-proses selanjutnya karena dapat menyebabkan hydrate. But why do we have to reduce the water content? Karena uap air itu memicu terbentuknya hidrat yang menyumbat pipa pada proses pendinginan gas. Selain itu, fun fact, setiap gas bumi itu pasti mengandung uap air, makanya dibutuhkan proses dehydration gas. Nah, lalu kan dari tadi kita udah banyak bicara tentang hidrat, apa itu hidrat? Seperti pada gambar yang bisa kita lihat, hidrat itu terlihat seperti kristal putih seperti es, tapi bukan es. Berat jenisnya lebih besar dari es meskipun temperaturnya 32 derajat Celcius. Jadi kenapa bisa terbentuk hidrat itu? Karena tadi ada air. Nah, di dalam struktur air, yang mana kita tahu struktur air itu H2O, itu terdapat rongga. Rongga-rongga itu kalau diisikan oleh hidrokarbon yang terdapat di minyak bumi atau di gas bumi, itu dia bisa membentuk kristal hidrat yang bentuknya akan terlihat seperti gambar di sini. How hydrates are formed? Gimana bisa hidrat itu terbentuk? Jadi sebelum proses dehydration atau dehidrasi itu kan tadi ada proses kondensasi, yang mana di kondensasi itu dia akan mengubah fasa gas menjadi bentuk cairan agar lebih mudah untuk dipisahkan. Nah, dalam proses kondensasi ini pasti akan berubah fasanya dari gas menjadi liquid. Nah, liquid-liquid itu kalau kita, karena tadi ada rongga, kalau kita teruskan ke proses selanjutnya tanpa diatasi lebih lanjut, maka dia akan membentuk kristal hidrat kalau dia bergabung sama komponen hidrokarbon. Dan selain itu, jika suhu gas lebih rendah dari suhu pembentukan hidrat, maka molekul air akan bergabung dengan molekul hidrokarbon ringan sehingga terbentuk kristal hidrat. Nah, kalau itu dibiarkan lebih lanjut, tidak ada proses dehydration, maka dia akan menimbulkan hidrat yang menumpuk, apalagi kalau permukaan pipanya itu tidak rata dan dapat menyumbat pipa. Nah, hidrat itu juga terbagi menjadi 3 tipe, ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Untuk tipe 1 sendiri itu hidrat gas yang terbentuk dari hidrokarbon ringan seperti metana, etana, dan hidrogen sulfida.
Untuk type 2 itu ada hydrate gas yang terbentuk dari molekul yang lebih besar daripada yang type 1, yaitu propana, butana, dan air yang membentuk struktur berlian. Untuk type 3 itu ada hydrate gas yang terbentuk dari molekul hidrokarbon berat, yaitu benzena, siklopentana, metilsiklopentana, sikloheksana, isopentana, dan 2,3 dimetilbutana. Lalu ilmu apa sih yang harus kita punya dan apa yang menyebabkan hydrate itu terbentuk? Yang pertama, gas bumi berada di bawah atau pada dew point. Yang kedua, tekanan tinggi dan suhu operasi rendah. Yang ketiga, kecepatan tinggi atau agitasi di pipa atau peralatan lainnya. Adanya calon kristal hydrate kecil, adanya H2S dan CO2, dan kondisi gas berada di domain pembentukan hydrate. Jadi, keenam-enamnya ini yang dapat menyebabkan hydrate itu terbentuk. Lalu dalam mengatasi ini, ilmu apa sih yang harus kita punya? Yang pertama, kita harus tahu apa itu water content. Water content itu adalah kemampuan, water content itu, jadi gas bumi itu punya kemampuan untuk mengeluarkan air, tapi itu bergantung kepada tekanan dan temperaturnya. Semakin tinggi temperatur dan semakin rendah tekanan, maka makin tinggi kemampuan gas dalam melarutkan uap air. Sedangkan pada tekanan yang sama, makin tinggi temperatur, maka makin tinggi kemampuan gas dalam melarutkan uap air. Jadi semakin tinggi temperatur dan semakin rendah tekanan, gas itu punya kecenderungan untuk melarutkan uap air yang lebih, makin tinggi kemampuannya. Lalu untuk ilmu yang kedua yaitu kita harus tahu mengenai dew point water. Jadi, jika kandungan uap air sedikit lebih banyak dari kandungan maksimumnya, maka kelebihan uap air ini akan mengembun. Nah, keadaan ini kita namakan dew point water atau titik embun. Lalu, CO2 dan H2S. Hubungan kandungan air di dalam sweet gas itu kandungan H2S-nya dan CO2-nya itu harus kurang dari 5% mol. Sedangkan kalau untuk sour gas itu dia ada rumusnya sendiri, ada perhitungannya sendiri. Ini grafik untuk membaca water dew point, tekanan, dan lain-lainnya. Ini untuk water dew point. Yang sebelah kiri itu pressure, yang sebelah kanan itu juga pressure dan temperature, ini hubungannya. Lalu kalau ini hubungannya dengan pressure dan temperature, itu gasnya terbentuknya berapa gitu, bisa dilihat. Nah, lalu tadi kan sudah dijelaskan mengenai ilmu-ilmu apa yang harus kita punya dalam proses dehydration. Nah, untuk proses dehydration ini juga terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama ada separasi dengan penurunan tekanan dan temperatur rendah, absorption dehydration dengan glycol solution, adsorption dehydration dengan solid desiccant, dan hydrate inhibition. Yang pertama, separasi dengan penurunan tekanan rendah itu dapat digunakan menggunakan LTS. LTS sendiri mempunyai prinsip kerja yaitu di dalam proses type dehydration LTS, tekanan gas umpan itu diturunkannya menggunakan choke atau expander, sehingga temperaturnya pun ikut turun kalau tekanannya diturunkan. Penurunan temperatur ini menyebabkan uap air di dalam gas mengembun dan keluar berupa cairan, sehingga dia dapat dipisahkan dari natural gas yang akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk LTS sendiri ada 2 metode, yang pertama Joule-Thomson valve dan turbo expander. Lalu absorption dehydration dengan glycol solution. Prinsip kerjanya untuk absorption dehydration ini adalah mengontakkan gas bumi dengan absorben di dalam suatu alat kontak yang disebut absorber. Biasanya kalau absorption dehydration ini, absorben yang digunakan adalah glikol. Cara kerjanya, gas alam basah atau wet gas dikontakkan dengan glikol baru atau lean glikol secara berlawanan arah di dalam absorber, sehingga air dari gas terserap oleh glikol. Jadi nanti yang akan menyerap kandungan air yang terdapat dalam gas itu adalah si glikolnya ini dengan cara dikontakkan di dalam absorber. Lalu untuk metode yang ketiga ada adsorption dehydration dengan solid desiccant. Adsorption dehydration itu ada faktor-faktor penentunya. Salah satunya kecepatan uap air, jumlah material, solid desiccant, luas solid desiccant, dan pengaruh dari luas itu apa. Jadi semakin cepat uap air menempel di solid desiccant itu akan semakin cepat pula proses adsorpsinya.
jumlah material yang menempel berbanding lurus dengan luas permukaan solid yang mampu menjerap. Jadi semakin solid desikannya itu semakin luas permukaannya, maka dia akan semakin banyak menyerap uap air, yang artinya semakin baik. Benda yang memiliki keadaan ini adalah yang mempunyai pori-pori paling banyak karena setiap pori memberi luasan. Jadi semakin luas, semakin berpori-pori, itu akan semakin baik pula prosesnya. Dan semakin cepat kecepatan uap airnya, maka akan semakin cepat pula absorption dehydration ini berlangsung. Lalu untuk metode yang terakhir ada hydrate inhibition, yang mana inhibisi hydrate adalah metode mencegah pembentukan hydrate dengan cara menginjeksikan senyawa kimia. Yang senyawa kimia ini kita sebut sebagai inhibitor ke dalam aliran gas atau minyak. Yang di metode ini itu untuk gas. Lokasi injeksi biasanya di pangkal upstream proses yang diperkirakan akan terbentuk hydrate, karena di upstream itu belum ada proses apa-apa sehingga dia masih banyak kontaminan yang bisa mengganggu ke proses selanjutnya, makanya dia diinjeksikannya di awal di bagian upstream. Mungkin itu penjelasan oral presentation singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ara.